Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan salat Isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tarawih pada bulan suci Ramadan ini, di mana pada malam hari ini kita memasuki pertengahan Ramadan, yaitu malam ke-15. Alhamdulillah, nampaknya Bapak Ibu sekalian masih menunjukkan semangat keikhlasannya, di mana pada malam hari ini walaupun barisannya sudah menampakkan kemajuan, tetapi bagi yang masih semangat, alhamdulillah kita syukuri bersama-sama atas nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah, sehingga kita masih ikhlas, masih semangat menunaikan kewajiban kita di samping puasa Ramadan, yaitu kita mengikuti menambah rangkaian ibadah lainnya, yaitu sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada dasarnya sesuai tema kita, sama tema yang diberikan kepada saya menyangkut disiplin. Disiplin ini sebenarnya bukan hanya berlaku pada bulan Ramadan atau bukan hanya berlaku pada puasa Ramadan. Namun karena ini dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan, maka seperti apa sih disiplin itu sendiri? Kemarin sudah sempat kita bahas, mari kita bahas berikutnya. Jadi pada dasarnya disiplin itu merupakan hukum dasar bagi setiap individu manusia. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan tanpa dilandasi dengan disiplin, maka kita tidak akan mencapai hasil yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bahwa di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan manusia itu ada 4 hal yang mendasarinya. Yang pertama, manusia itu melakukan kegiatan karena memang dia suka, dia senang melakukannya. Nah, sehingga tanpa ada perintah, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang memberikan penilaian, dia akan melaksanakan dengan sendiri, dengan senang hati. Yang kedua, dia melaksanakan kegiatan itu karena merasa ada kewajiban. Nah, kalau ada kewajiban berarti ada hukum dasar, ada yang mendasari kenapa dia melakukannya. Contohnya adalah kita melaksanakan puasa Ramadan ini, ya, ataupun kita melaksanakan sholat wajib atau ibadah wajib lainnya. Ada kewajiban, ada perintah, ada harapan, ada yang mendasari. Inilah kita melaksanakan itu, ada kewajiban. Tetapi kalau kita sekedar melaksanakan kewajiban, maka tidak akan ada upaya kita yang secara sistematis tertanam di hati kita untuk melaksanakan sebagaimana yang diharapkan sesuai harapan kita. Yang ketiga adalah orang melakukan kegiatan karena terpaksa atau karena takut, atau dia berharap sesuatu agar dia tidak melanggar aturannya. Nah, oleh karena itu, ya sekedar apa yang dia lakukan sesuai permintaan yang orang lain atau yang ditakutkan itu. Nah, kemudian yang keempat, dia melakukan semata-mata supaya dilihat orang lain. Dia melaksanakan kegiatan supaya diberikan balasan oleh orang lain tanpa dia mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut riya. Hadirin sekalian, jadi 4 hal tersebut tentunya di dalam kita beribadah di bulan Ramadan ini, tentunya kita berharap semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, inilah tambahan dari kita sekadar kewajiban. Artinya bahwa kita melaksanakan kewajiban namun
itu sebenarnya kepentingan pribadi kita. Kita yang perlu kepada Allah. Kita melaksanakan sholat karena kepentingan saya, kepentingan kita yang perlu kepada Allah. Kita mau melaksanakan atau tidak, puasa atau tidak, Allah tidak akan dirugikan. Kita melaksanakan ibadah sebanyak-banyak, Allah tidak akan diuntungkan. Tapi itu karena keperluan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan, kita introspeksi diri, kita resapi masuk dalam golongan yang mana kita beribadah ini. Nah, oleh karena itulah yang Allah berikan. Nah, itulah disiplin kaitannya dengan puasa Ramadan. Kita melaksanakan ibadah Ramadan, landasannya perintah Allah, kewajiban. Yaitu sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, itu adalah diwajibkan atas kalian berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Seperti apa takwanya? Takwa adalah betul-betul kita melaksanakan ini semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata kita beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak perlu pamrih mau dilihat orang lain atau tidak, mendapat imbalan dari orang lain atau tidak, mendapat pujian atau tidak. Itulah yang kita laksanakan. Sekali lagi, kita hanya berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua yang mendasari hati kita masing-masing, landasannya ikhlas kepada Allah. Kemudian nanti mendapatkan tujuan utamanya, yaitu takwa. Takwa ini tidak bisa dilihat sekarang. Bukan hanya berlaku di bulan Ramadan ini, tetapi akan nampak sebenarnya nanti bagaimana pasca Ramadan. Apakah perilaku kita berubah? Apakah ibadah kita meningkat? Apakah hati kita punya peningkatan dalam beribadah kepada Allah? Yang tahu bisa hanya kita masing-masing, yang bisa menilai orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan, kita tinggal separuh lagi bulan Ramadan ini, kita tetap semangat, kita menjaga tetap disiplin, kita menjaga kita tetap ibadah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sepenuhnya sampai selesai. Walaupun kita sudah mikir mudik, tetapi insya Allah kita akan berupaya tentunya melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita sehingga dapat melaksanakan ibadah ini sampai dengan tuntas, sampai selesai akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah